Brigade Tiger. Ya. Ini apa? Brigade Tiger itu salah satu unit pasukan Belanda, pasukan Special Force-nya Belanda yang memang mengamankan untuk area Kendal, Semarang, dan sekitar Panturan. Foto-foto Cepiring tahun 1937. Jadi zaman itu tidak ada drone. Tapi pabrik gula Cepiring sudah punya foto udaranya. Wow, keren. Ya. Sejarah singkat tentang pabrik gula Cepiring. Penanaman tebu di Kabupaten Kendal dimulai pada masa kultur stelsel yang dilakukan oleh pemerintah Afdeling Kendal dan Keresidenan Semarang pada tahun 1835. Pada masa tersebut hanya Afdeling Kendal yang menjadi satu-satunya wilayah di Keresidenan Semarang yang ditanami perkebunan tebu milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan menguji coba penanaman tebu di distrik Pugu, tahun 1835 dibangunlah sebuah pabrik gula pertama di wilayah ini, yaitu pabrik gula Cepiring. Lokasi pabrik ini berada di desa Cepiring yang lebih tepatnya berada di sebelah utara Jalan Pantura dan di barat aliran Sungai Bodri. Pemilihan lokasi ini dianggap strategis dikarenakan wilayah desa yang berada di dataran rendah dan cenderung datar akan mempermudah pembangunan pabrik dibandingkan di daerah yang memiliki pola berkontur. Kemudian lokasi pabrik yang dekat dengan Sungai Bodri berkaitan dengan ketersediaan air dibutuhkan untuk menggerakkan roda mesin pabrik, di mana pada saat itu masih menggunakan mesin-mesin penggiling tebu bertenaga uap yang dalam pengoperasiannya memerlukan air. Keberadaan Jalan Pantura yang menjadi bagian dari rute jalan pos yang dibangun oleh Daendels di wilayah Kendal merupakan akses jalur transportasi darat yang penting dan digunakan sebagai sarana akses pengangkutan gula menuju pusat perdagangan di Semarang. Sejalan dengan diberlakukannya sistem ekonomi liberal pada tahun 1870-an yang membuka kesempatan bagi swasta untuk memiliki dan mendirikan pabrik-pabrik perkebunan, pabrik gula Cepiring pada tahun 1894 mengalami pengalihan kepemilikan. Pabrik yang pada awalnya dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian beralih ke perusahaan swasta berbentuk NV atau Naamloos Vennootschap yang bernama NV tot Exploitatie der Kendals Suikerfabrieken. Pada masa krisis Malais pada tahun 1930-an, pabrik-pabrik gula di Jawa banyak mengalami kebangkrutan hingga kemudian banyak yang tidak beroperasi. Hal tersebut juga dialami oleh pabrik-pabrik gula yang terdapat di Kabupaten Kendal, yang salah satunya adalah pabrik gula Cepiring. Lahan-lahan tebu yang biasanya ramai akan buru-buru pekerja tebu, pada akhirnya harus tidak terurus akibat kebanyakan pengurangan buruh. Pengurangan juga dilakukan pada luasan lahan tebu. Lahan-lahan tebu yang banyak tidak terpakai tersebut kemudian banyak ditanami persawahan kembali. Bahkan dalam catatan luas perkebunan oleh pabrik gula Cepiring, pasca tahun 1934 tidak ditemukan riwayat luas perkebunan tebu. Penanaman tebu baru benar-benar dilakukan kembali pasca kemerdekaan pada tahun 1952. Setelah saya menuju pabrik, ternyata ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, diantaranya mengenai perizinan. Jujur,
Untuk saat ini perizinan menuju heritage pabrik gula Cepiring terbilang susah untuk masuknya. Padahal pabrik ini memiliki sejarah yang panjang, terutama di Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya saya mencari referensi lain untuk menelisik sejarah pabrik gula ini. Referensi tersebut saya dapatkan dari masyarakat sekitar yang menunjuk ke arah warung sate. Loh, kok warung sate? Ya, nama warung satenya adalah Warung Sate Pak Dul Cepiring. Kebetulan perut saya mulai keroncongan sekalian mengisi perut. Enak sekali satenya, empuk dan juicy dipadukan bumbu kacang khas Kendal. Halo teman-teman, saya lagi ada di Kecamatan Kendal dan kebetulan di sini ada warung yang cukup fenomenal ya di daerah Kendal, terutama di Cepiring. Nah, perlu diketahui teman-teman, Cepiring itu terkenal dengan pabrik gulanya ya. Nah, di sini ternyata ada tempat rumah makan sate dan ornamen ruangannya ternyata penuh dengan sejarah tentang pabrik gula Cepiring. Saya sekarang ditemani oleh Pak Dul dan warung makannya juga sesuai dengan namanya, Warung Sate Pak Dul. Nah, kebetulan di sini ada orang. Halo Pak Dul. Halo, halo. Gimana kabarnya? Selamat sore Nah, Pak Erik. Ya, iya, Pak Erik. sore. Selamat sore Pak Erik. Ya. Selamat datang di Warung Sate Pak Dul. Oke, Ini mantap. museum juga, tidak Museum hanya warung juga, sate. ya. Iya, Pak Erik, Iya. Pak Erik. Kita lihat Pak Erik. Oke, nah kita langsung home tour Nah, nih ya. Ya. Saya terangkan sih Pak Erik. Iya, iya, boleh. Kami menyimpan beberapa artefak peninggalan Belanda karena Cepiring itu merupakan salah satu aset ekonomi Belanda waktu itu yang paling hebat di Jawa Tengah ya. Iya. Pabrik gula Cepiring itu, jadi dia salah satu yang paling besar di Jawa Paling Tengah. besar. Artefak-artefak yang kami simpan, ini diantaranya adalah ini Pak. Oh, Ini wow. botol minuman Jenever, dulu itu minuman keras ya. Iya, iya. Ini grafirnya, pembuatannya tahun 1817. Jadi mungkin sekitar 325 tahun lebih lah. 300. Kemudian ini ada juga Pak. Ini akta notaris dari kantor BV Hothausen Semarang 1879 tentang beberapa tanah-tanah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ini lagi ada lagi yang paling bagus nih Pak. Ya. Ini Pak Erik, ini Pak Erik. Izin Pak Erik. Ini adalah foto-foto Cepiring tahun 1937. Jadi zaman itu tidak ada drone. Tapi pabrik gula Cepiring sudah punya foto udaranya. Wow, keren. Ya. Kemudian salah satunya Pak, yang ke sebelah kanan Iya. ini Cepiring zaman itu sudah menjadi kota pariwisata. Berbasis pabrik gula karena Iya. tur keliling desanya dia memakai rel kereta api. Lori pengangkut tebu. Oke. Kemudian rumah dinasnya zaman itu keren sekali. Keren. Kemudian dengan jendela yang memanjang. ya Dan celah-celah di atas. yes, jadi biar dingin. Iya. Nggih. Ini dihuni sama siapa dulu? Ini dulu staf-staf pabrik gula Staf. dan pejabat-pejabatnya semuanya hampir sama bentuk-bentuk rumah dinasnya, Pak. Ini ada pertanyaan Pak Dul. Ya. Apakah pabrik gula Cepiring ini dikepalai oleh administrator? Yes. Oh. Waktu itu. Iya, waktu itu. Waktu itu ya. Administrator, jadi yang tertinggi itu administrator. Iya. Yang paling terkenal namanya Tuan Sawyer waktu itu. Sawyer. Jadi kalau saya menebak itu dari Inggris ya. Dari Inggris. Kalau Sawyer ya. Iya. Ada apa namanya orkondenya di sana. Oke, tertulis. nanti kita lihat Oke. fotonya. Yes, Pak. Ini keren nih. Kalau oke. udah tahu tentang sejarah kayak gini, wah. Ya, ini menggebu-gebu. beberapa foto dari penduduk lokal, penduduk Belanda yang mengungsi ke Nederland sana karena kalah perang dengan Jepang. Ini ada saudara saya. Oh ya, itu yang bangun kolam renang PG Cepiring, saudaranya Pak Edward Jacob Pak namanya. Edward Jacob. Dan ini tanda tangan siapa nih Pak? Pak Edward Jacob. Oh. Jadi beliau ke sini Iya, memberi foto sekaligus ditandatangani. Oh. Orisinil, Pak.
Orisinil. Fotonya semua orisinil. Ini orisinil. Orisinil memang semua. menyerahkan sendiri. Ya, diserahkan sendiri. Wow, Oke, luar biasa. Ini beliau. Ya, itu beliau waktu zaman kecil Iya. masih ada ini Pak. Ini tandanya cepiring. Iya. Apa namanya? Cerobong Krostin, asap. namanya krostin. Krostin. Ya, skorsten. Cerobong asap. Cerobong asap. Ini juga beliau. Ya, betul. Oke. Nih Pak, ini si Pak Edward sendiri datang ke Belanda. Ya. Kemudian ketemu sama Pak Gu, itu tahu dari mana Pak? Internet, Pak. Beliau main Facebook. Sama kayak saya. Sama kayak jenengan lewat internet ya sudah lah. Internet is everything sekarang. Oh iya betul. Nah, kita ke sana, Pak. Kita ke ini ya, Pak. Artinya ada beberapa yang memang replika saja sih. Iya. Nah, ini yang salah satu yang memberi foto ke kami, Leonie van Dalen itu tahun 1937. Ini kolam renangnya, Pak. Yang dibangun oleh bapaknya Pak Edward Jacob itu. Oke. Nah, kemudian Ngomong-ngomong kolam renangnya masih ada nggak? kolam renang masih ada, cuma sekarang agak sulit untuk masuk ke PG Cepiring ya. Oh. Karena mungkin ada undang-undang aset negara atau aset vital negara, kami tidak tahu. Oh. Tapi yang pasti agak sulit kalau masuk. Oke, ini menarik nih Pak. Iya. Kalau ke Eropa kan, walaupun di Belanda ada bangunan Napoleon Bonaparte, Betul. secara negara beda jauh. Iya. Bangunan Perancis. Betul. Itu kan siapapun dari luar negeri itu menjadi Boleh. magnet untuk wisatawan heritage. Betul. Nah, ada kemungkinan nggak Indonesia seperti itu? Seperti saya pengen ke Cepiring, agak susah sekarang. Saya tidak begitu yakin kalau No Indonesia comment ya. lah. No comment karena banyak kepentingan di sana, Pak. Iya, yang penting ketika nanti kita berharapnya adalah sejarah mendukung pariwisata. Nah, itu Pak. 24 juta saja ya orang luar negeri masuk ke sini untuk sejarah, itu udah luar biasa. Sudah pendapatan untuk negara, Pak. Jadi tourism itu mendukung ekonomi. Termasuk kami ini. Kalau mereka sulit masuk ke tempat lain, datang ke kami, Pak, kami layani. Layani ya. Kami layani. Untung ada Pado. Siap. Nanti kita bahas itu. Siap. Ini apa lagi nih Pak? Ini berarti Leonie van Dalen. Ya. Nah ini ada menarik nih. Tentara Brigade Tiger. Ya. Ini apa? Brigade Tiger itu salah satu unit pasukan Belanda, pasukan Special Force-nya Belanda yang memang mengamankan untuk area Kendal, Semarang, dan sekitar Panturan, Pak. Jadi mereka yang, kalau Brigade Tiger itu ada cerita menarik ini. Pasukan ini yang pernah bertempur dengan pasukannya Pak Soeharto. Ketika Pak Soeharto, Palagan Ambarawa itu diperbantukan menuju Kendal, Semarang, dan lain-lain, bertempurnya di Kendal, Pak. Melawan Brigade Tiger itu. Itu tercatat di biografinya Pak Soeharto, yang ucapan dan tindakan saya itu, yang tahun berapa itu tapi saya punya bukunya itu. Nggih. Jadi memang ini adalah tentara asli Belanda. Asli Belanda. Bukan pasukan. APRA, Pak. APRA bukan bukan. Kenil. Kenil Kalau KNIL itu kan campuran, nggih. Campuran. Kalau Brigade Tiger murni pasukan Belanda. khususnya mereka. Jadi iya. pasukan kerajaan lah ya. Ya, betul, pasukan pemukul lah kalau sekarang. Ya. Kalau APRA, Pak? Kalau APRA kan Yang West Sterling itu? kan di luar Jawa ya, Pak. Oh ya, Sulawesi ya. Sulawesi. Celebes, Iya, beda. bukan. Kalau itu beda. Tidak ada hubungannya dengan kita. Iya, oke. Lanjut, Pak. Nggih. Ini pembangunan jembatan yang dulu pernah yang panjenengan pengen saya ajak ke sana itu. Ini replika aja sih, Pak. Ini PLTA. Bukan. Ini jembatan yang menghubungkan antara desa Patebon dengan pabrik gula untuk pengangkutan tebu, Pak. Nggih. Logonya seperti itu. Itu atas. Ini lori. Lorinya seperti itu. Lori ya. Ini pakai tenaga uap, Pak ya? Oh iya, pakai bahan bakarnya kayu sama sisa tebu itu. Oh, sisa tebu. Ya, jadi sisa tebu dipadatkan, masuk jadi pembakaran dia. Dan hemat menurut saya. Iya, betul. Eco living ini, Pak, Iya. Konsepnya sudah. Pabrik Cepiringnya yang mana nih, Pak? Pabrik Kemudian Cepiring. foto-foto menir tuh. Biasanya pada nanya nih netizen. Ini. Mana menirnya dong? Ini.
Oh. Ini bangunan ini namanya Ya. kalau di zaman saya SD dulu namanya Balai Buruh. Tempat berkumpulnya para buruh untuk nonton TV, berkreasi seni di sini, Pak. Jadi ini sekitar era Hindia Belanda ya, Pak, ya, masih bagus sekali. Sekarang ini sudah hilang menjadi pelangnya PG Cepiring itu. Menjadi apa namanya? Di aspal, kemudian di atasnya ada tulisan IGN atau apa. IGN. Nah, Pak, ini kan tempat hiburan, Pak, ya? Yes. Orang pribumi boleh masuk nggak waktu itu? Itu memang untuk pribumi. Oh, untuk pribumi. Jadi berbaur. Mereka itu sebenarnya ya, kalau menurut saya agak longgar itu di Cepiring. Jadi zaman-zaman mbak saya pertama kali kesini itu 46 ya. Jadi masih ada cerita-cerita interaksi dengan Belanda, kemudian ada apa namanya komunikasi yang baik itu masih terjalin, Pak. Sebenarnya hubungannya bukan antara penindas dengan yang ditindas, tapi lebih kepada bisnis. Bisnis Lebih ke perdagangan. perdagangan. Wong apa namanya ketika mereka tebu itu, mereka tidak mengambil dari petani, tapi beli kok, Pak. Ceritanya beli mereka, tidak kemudian dirampas semua, tidak. Kalau Jepang iya. Jepang iya ya. Kalau Jepang take over semuanya, tapi kalau Belanda mereka lebih buat bisnis, menyejahterakan warga lokal. Oke, makanya kesannya kalau di Cepiring Belanda itu baik. Baik ya. Baik, anak-anak turunnya masih ada. Tapi ini menarik sekali bahwa orang Belanda itu baik. Ini sesuai dengan orang-orang perkebunan teh. Iya. Kina, kemudian kopi. Betul. Bahwa tidak ada penindasan sama sekali Tidak waktu ada. itu. Lebih ke bisnis meter. Iya. Iya. Nah, kita ngomong lagi tentang tempat hiburan. Berarti ini bukan societet, Pak ya? Oh, societetnya ada lagi. Oh, ada lagi. Ayo, oke. Saya pernah nyimpan societet di Opera itu di mana ya? Ada, Pak. Ada. Tapi saya lupa menempatkannya ya. Itu ada di pabrik gula Cepiring itu ada yang namanya Gedung Sus. Gedung Sus. Kalau itu pribumi nggak boleh masuk ya? Kalau itu memang khusus untuk kayak kalau di Jakarta kamar bola. Iya, betul. Jadi dia memang ketika ada acara pernikahan atau party atau apa, di situ itu, Pak. Saya sempat nulis buku itu. Saya nulis 3 buku tentang Belanda, Pak. Tentang ini, Pak. Waduh, teman-teman, ini saya merinding kalau nggak ada orang ini yang bisa paham tentang saya menulis novel ini tentang romansa antara pasukan Belanda dengan antara noni Belanda dengan orang Jawa. Orang Jawa. Kemudian ini yang ini, Pak. Ini Cepiring kisah tiga bangsa itu. Iya. Semua ada di sana. Cuma saya belum go public ya, masih kami simpan untuk referensi pribadi. Kemudian untuk peninggalan-peninggalannya salah satunya ini, Pak. Ini pedang aslinya perwira Belanda, perwira Brigade Tiger nih. Ini sumbangan dari Kapten Tubi Sugondo. Waktu itu beliau yang ikut perang di Ambarawa sampai Kendal itu. Beliau dulu berdinas di kedokteran di SPN Banyu Biru. Jadi beliau ngasih ini untuk kami. Banyu Biru. Banyu Biru, Sekolah Polisi Negara. Ya. Beliau dulu dokter di sana. Itu sama dengan tempat kelahirannya Charles Prosper Walt Schumacher. Oh iya. Yang merancang bangunan konferensi Asia Afrika. Lahir di Banyu Biru. Ternyata menyambung ini, Pak. Ini nih menarik lagi nih. Lori ini, Pak, itu kan pasti nggak mungkin pada saat Belanda hengkang udah nggak jalan, pasti masih jalan. Itu masih berhentinya jalan. Tahun berapa? Nih, sekitar Pak? 93 saya SMA. Ya. 93, 94, 95 masih berjalan, Pak. Masih penuh itu apa namanya relnya masih penuh, lorinya masih berjalan dan bisa digunakan untuk pengangkutan tebu dan efisien saya pikir. Satu lori itu satu truk. Bayangkan itu, mereka bisa ngangkut sampai 15 lori, 15 truk. Dengan hanya berbahan bakar mungkin kayu dan sisa-sisa tebu yang dipadatkan.
sekarang bayangkan cost yang dikeluarkan ketika sekarang ini pabrik mau mengolah gula, tidak ada lori. Saya tidak tahu lori itu apa namanya relnya kemana Pak. Padahal seluruh Kendal dulu ada besi padat, besi Belanda. Cost-nya lebih efisien, lebih irit pakai kereta api itu, kayak lori itu ya. Itu jadi Belanda itu sudah ibaratnya kalau orang Jawa bilang ngigohke, yang paling murah lah. Tapi oleh penerusnya, oleh orang-orang kita, orang Indonesia itu malah rel ini sekarang sudah lenyap, tidak tahu kemana. Lorinya hanya jadi pajangan. Saya pikir too bad ya Pak ya. Jadi agak prihatin gitu. Ini relnya itu sejauh berapa kilometer? Seluruh Kendal ada Pak rel seluruh itu. Kendal ada. Seluruh Kendal. Pusat utamanya adalah pabrik Pabrik buat Cepiring. Di luar area itu tanaman tebu semua. Semuanya tebu, hampir mayoritas tebu. Saya lihatkan bekas relnya. Ayo Pak, ke sini Pak. Agak ke sini deh. Jadi mungkin di situ Pak, yang 100 meter dari sini, itu ada perlintasan kereta api dulu, sampai Kecamatan Gemuh, muter lagi ke Gandon, Pegandon, kemudian balik lagi ke Cepiring. Jadi semua pengangkutan tebunya langsung lewat pinggir jalan. Efisien sekali waktu itu. Sebab kalau rel itu masih ada, bisa jadi wisata keliling Kendal pakai lori. Nah, tubetnya, jeleknya itu, sudahlah dirosok itu jadi lebih bagus bagi mereka. Tapi mereka tidak tahu kalau anak putunya nggak akan menikmati itu pemandangan kereta api lewat melalui depan rumah mereka, nggak ada. Itu kenangan paling bagus menurut saya. Nah, ini apakah sejak kecil atau baru-baru senang sejarah, Pak? Jadi saya mewarisi bakat ibu saya, Pak. Ibu saya itu senang sekali kalau ada benda-benda peninggalan Belanda. Jadi beliau kalau ada meja Belanda, ada ornamen-ornamen itu, kalau boleh diminta, kalau tidak boleh dibeli. Jadi sampai dibeli. Jadi kayak kolektor, tapi tidak untuk jual beli, tapi untuk dipasang di rumah gitu. Ibu masih ada sekarang? Ibu meninggal 2019. 2019. Yes. Nah, Pak Dul sendiri mempelajari sejarah itu di umur berapa nih? Kalau secara serius saya belajar sejarah itu ketika di Akademi Bahasa Asing, Pak. Jadi karena waktu itu untuk memperoleh brevet pemandu wisata nasional itu kami dikirim ke Jakarta dari Akademi. Mau tidak mau kalau untuk menjelaskan sebuah objek wisata kami harus belajar, Pak. Makanya 3 tahun itu full kami, satu belajar bahasa Inggris, yang kedua mendalami sejarah lokal. Kayak Semarang, Kendal itu kan yang memang diujikan kan yang untuk sejarah lokal. Nah ini Pak, kita balik lagi ke kenapa sih ini ada kemungkinan warisan VOC kan? Yes, betul. Kenapa Kendal menjadi pabrik pertama atau pabrik gula pertama yang dibangun oleh Hindia Belanda? Saya tidak tahu apakah pertama atau nomor berapa ya Pak. Tapi yang saya tahu salah satu yang terbesar. Yang terbesar. Yang terbesar. Karena titik mati. Oke. Jadi kembali nih. Saya tidak tahu apakah yang pertama. Tapi yang pasti itu salah satu yang terbesar. Yang terbesar. Mati lagi Pak. Mati lagi. PLN. Teman-teman, ini ada kemungkinan ini ya, apa? Giliran, Pak. Giliran. Betul. Jadi malah jadi bagus Pak kontennya. Mati lampu. Ngobrolin pabrik gula langsung mati lampu. Jadi gini Pak, menurut saya karena satu
Kendal strategis. Ya, strategis. Dia adalah satelitnya Semarang. Semarang waktu itu mau sampai kapan itu Semarang merupakan ibu kota provinsi. Ya, masih keresidenannya Karesidenannya masih Semarang. Jadi dia strategis sekali, hanya di macet aja hanya 1 jam. Bayangkan zaman itu tidak ada mobil, tidak ada apa. Betul. Bisa 30 menit, Pak. Betul, Untuk ke Semarang. Ya. Jadi sebagai kota satelit ini pasti ada penyangga-penyangga ekonomi yang dibangun oleh Belanda. Termasuk diantaranya pabrik gula di Cepiring misalnya. Ya. Kemudian ada juga pabrik pabrik rokok di Gemuh waktu itu, Pak. Gemuh. Jadi kenapa saya bilang ada pabrik tembakau atau pabrik rokok, pabrik cerutu di Gemuh? Karena di bukunya Leonie van Dalen yang kita lihat tadi itu disebutkan ketika dia ada tamu, ketika pabrik gula itu ada tamu, mereka nginepnya pasti di mes Tobacco Factory di Gemuh. Gitu. Pabrik rokok itu. Pabrik rokoknya. Jadi nyambung nih. Cepiring gula, Gemuh pabrik tembakau, kemudian di Sumur Pitung itu ada perkebunan pala, kemudian ada pabrik penunjang yang lain, Pak, kayak mungkin kopi dan lain-lain. Betul. Memang Kendal ini jadi penyangganya Semarang untuk komoditas ekonominya. Menurut saya sih begitu ya, logikanya begitu. Nah, biasanya pabrik-pabrik besar itu selain strategis, biasanya ada sungai yang mengaliri, Pak. Ada di besar. Sungai besar sekali itu. Namanya Sungai Bodri, Pak. Bodri. Ya, Sungai Bodri itu ya salah satu yang jadi penyuplai air di Laut Jawa. Hulunya hulu ya yang kalau di gunung itu. Bukan di daerah sekitar Temanggung itu. Yang masuk termasuk Curug Sewu itu. Masuknya Kali Bodri. Jadi memang ada sih sungai besarnya Kali Bodri itu yang panjenengan lewati tadi itu selain kebutuhan air minum, itu juga jadi kebutuhan lori-lori itu kan banyak itu, ya. Dia pakai uap. Uap itu. Iya, pakai uap dia. Terus bahan produksi juga. Yes, betul. Sungai Bodri itu yang menjadikan Cepiring itu berdiri pabriknya. Ya, jadi penyuplai airnya itu mungkin, Pak. Nih, Pak Dul. Nggih. VOC itu kan sempat ngebangun Kota Lama ya. Iya. Kota Lama. Dengan benteng-bentengnya walaupun sekarang sudah tidak ada ya. Iya. Nah, di Kota Lama itu ada kantor pusat Cepiringnya nggak yang mengelola tebu-tebu itu waktu dulu? Tidak ada. Langsung dari sini ke pelabuhan mungkin ya. Oh, langsung dari sini. Saya tidak tahu persis, tapi sepengetahuan kami, kayaknya tidak ada, Pak. Perwakilan di sana nggak ada. Kayak gini, kereta api dinaungi oleh NISM gitu. Tebu nggak ada. Enggak. Berarti swasta, Pak. Menurut pandangan Pak Dul, kalau pandangan saya sih dengan adanya konten sejarah tentang Hindia Belanda, ya suatu pelajaran bahwa bangsa Eropa datang ke sini jauh-jauh, berarti tanah kita subur, betul Pak ya? Nah, menurut Pak Dul gimana? Menurut saya pandangan membangkitkan kolonialisme ini pandangan yang agak suspicious ya, agak mencurigai. Saya bilang sing meh dikoloni itu ya sapa? Wong kita dhewe satu bangsa kok. Membangkitkan kolonialisme. Menurut saya menceritakan tentang sejarah, tentang peninggalan-peninggalan era Hindia Belanda itu adalah untuk menyemangati, Pak. Ya, setuju. Untuk menyemangati. Jadi kenapa kita merdeka? Tapi secara pembangunan, secara teknologi, kok mundur. Ya. Jadi semakin diperbanyak mobil, kereta api yang efisien malah dihapus. Betul. Saya bilang majunya dari mana? Majunya semakin banyak polusi. Kalau kereta api, dulu ada kereta api dari Weleri, Cepiring, sampai Mangkang, sampai Semarang ada, Pak. Dan itu menurut saya sih agak ramah lingkungan karena tidak banyak bahan bakar yang dikeluarkan. Orangnya berjamaah kan, numpak kereta apinya itu bareng-bareng gitu loh. Semakin banyak orang naik kereta api,
mereka akan semakin malas menggunakan kendaraan pribadi. Betul. Konsumsi bahan bakarnya jadi semakin sedikit. Jadi bukan untuk kolonialisasi lagi. Iya, betul. Wong satu bangsa kok kolonisasi. Opo meh ada penjajahan kan tidak ada. Jadi menurut saya hanya untuk menyemangati. Oh dulu kita pernah maju nih. Bagaimana untuk misalnya sedikit banyak lah meniru misalnya. Contoh sederhana saja, meniru budaya tidak buang sampah sembarangan. Indonesia sekarang ini darurat sampah. Saya bilang kolonialisasi opo, buang sampah aja nggak tertib, kok malah takut dengan kolonialisme. Sing meh menjajah lek sopo gitu loh, nggak ada. Ya. Setuju Pak, setuju. Contoh kereta api itu efisien plus tepat waktu. Betul? Tepat waktu. Tepat Ya. waktu ya. Mendisiplinkan orang. Iya. Kok telat tinggal. Telah tinggal. Iya. Oke teman-teman. Alhamdulillah berkah. Ini disuguhi kopi apa Pak? Kopi Curug Sewu. Curug Sewu. Iya, benar. Khas banget. Itulah sepenggal cerita dari kota Kendal. Saya harap Jejak Siborik bisa mengunjungi pabrik yang kaya akan sejarah ini. Pelajaran yang saya dapat kali ini adalah kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah, yang tentunya kita sebagai generasi berikutnya wajib menjadikan Indonesia lebih maju. Kolonialisme hanyalah sebuah sejarah yang perlu kita pelajari. Tempat dan kejadian harusnya dijaga sebagai barometer kita melangkah. Tentunya untuk membangun peradaban yang lebih maju lagi. Jejak Siborik melaporkan dari Kecamatan Cepiring, Kendal, Jawa Timur.